need, ada wants. Orang Inggris juga membedakan antara need sama wants. Tapi ketika Adam Smith membahas tentang need tidak terbatas, di situ letak kesalahan sistem ekonomi kapitalis yang paling awal. Lah kenapa? Karena dia membahas bahwa manusia tidak ada batas kebutuhannya. Sekarang saya tanya, paling suka makan apa, Mas? Paling suka makan apa? Makan apa paling suka? Soto. Soto apa, Mas? Spesifik. Soto ayam. Makan sekali ditraktir mau 2 piring, 3 piring, 6 piring, 6 gitu kan ya. Lalu apa? Kebutuhan manusia terbatas. Sudah 3 piring saya yakin dia nggak mau makan lagi. Itu kebutuhan namanya. Artinya apa? Dunia ini kata Allah menyediakan makanan dan minuman, rezeki Allah cukup bagi semua manusia. Gak cukup bagi satu orang serakah kalau katanya Gandhi. Gitu, artinya adalah semuanya cukup untuk manusia, tapi gak cukup untuk satu orang serakah. Lihat zaman sekarang. Kira-kira pendapatan Indonesia, pendapatan nasional PNB, PNN, pendapatan Indonesia berapa kira-kira? Ada yang satu orang sebulan penghasilnya ratusan miliar, ada yang satu ngutang kayak Anda, wajah-wajah penuh derita. Nah ini kan tidak merataan. Balik lagi soal populasi. Ngomong-ngomong soal populasi. Ngomong-ngomong pernah nggak menunjuk? Coba tunjukkan satu pun negara adik kuasa di dunia yang populasinya nggak banyak. Satu aja negara adik kuasa dunia yang populasinya nggak banyak. Ada. Populasi dunia yang populasinya nggak banyak. Jerman tidak pernah menjadi negara adik kuasa. Pernah menjadi negara second adik kuasa, tapi bukan Jerman. Jerman nggak pernah jadi negara adik kuasa. Dan ketika dia mau jadi negara adik kuasa, apa dia oleh Hitler? Mengembangbiakan ras Arya sebanyak-banyaknya, mempurifikasi ras Arya. Amerika banyak, Cina sekali menguasai segala-galanya banyak. Untuk mengelola sumber daya, orang perlu populasi banyak. Kok jadi serius begini ya? Jadi kita begini. Nah, intinya adalah banyak anak itu bagus. Tapi gimana dengan tadi program BKKBN? Kemarin juga saya agak berseteru dengan BKKBN. Nah, kenapa? Karena dia bilang 2 anak cukup. Tapi sekarang BKKBN sudah tobat, alhamdulillah. Dia sekarang mengganti slogannya jadi 2 anak lebih baik. Jelas ya? 2 anak lebih baik. 2 anak lebih baik. Jadi harus lebih daripada 2. Nih, saya kasih tahu sekali lagi. Ada yang pernah tahu Jepang? Ada yang pernah tahu Jepang? Apa yang sekarang dihadapi oleh orang Jepang? Ada yang dihadapi oleh orang Cina, orang Korea? Mereka niru orang-orang Amerika. Mereka lost generation. Artinya apa? Mereka punya anak cuma 1. Kalau enggak cuma 2. Kalau enggak nikah-nikah sama sekali, kemana-mana bawa anjing. Gitu kan ya? Kalau enggak satunya homo. Jadi juga nikahnya sama laki-laki lagi. Artinya apa? Itu orang-orang Jepang. Coba cek di internet, mereka ada satu situs kapan ras Jepang punah. Itu dihitung mundur. Karena mereka sudah nggak nikah. Kalau nikah punya anak 1, kalaupun nikah sama anjing tadi, ada yang nikah sama bantal anim. Pernah lihat? Ada yang nikah sama poster. Ada yang nikah sama robot, mohon maaf, robot seks yang dibuat di Jepang yang halus banget itu. Ada yang nikah sama robot itu. Ada yang mereka kehilangan generasi banyak sekali. Dan mereka itu bunuh dirinya setahun. Tahu berapa setahun? Bunuh dirinya setahun sekitar 800 orang. Setiap hari, bukan 800, 300.000 orang bunuh diri setiap tahun. Setiap hari ada sekitar 80 orang bunuh diri. Sehingga mereka setiap hari harus menambah kreatif cara mati bunuh dirinya seperti apa. Nah, kira-kira begitulah. Nah, artinya adalah apa? Bayangkan, kalau setiap keluarga anaknya 1, coba ya bayangkan. Satu keluarga, 2 bapak ibu, satu keluarga 2 bapak ibu. Anaknya 1, satu cowok sama cewek, nikah. Berarti dari 2 keluarga jadi 1 menyusup populasi. Habis. Berarti benar kata Rasul kita, punya banyak anak itu bagus. Loh, rizkinya gimana? Kata Allah, nahnu narzukukum wa iyyahum. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang kasih makan mereka, kamu juga kami kasih makan. Bukan kita yang kasih makan, insya Allah. Jadi insya Allah banyak anak, banyak rezeki. Yang paling penting adalah bukan takut dengan rezeki materi, tapi rezeki ilmu. Nah ini perlu kita pertimbangkan. Maka seseorang boleh mempertimbangkan itu. Contoh, saya punya 2 anak karena saya rasa saya mampunya mendidik 2 anak. Bagus. Kalau Anda mampu mendidik 4 anak, mampu mendidik 5 anak, lakukanlah. Karena itulah kemudian Allah akan Rasul akan berbangga-bangga dengan banyaknya anak insya Allah. Jadi secara apa sudah saya jelasin ya, secara dalil sudah, secara populasi sudah, dan insya Allah nggak ada masalah. Ngomong-ngomong, sekali lagi yang terakhir, Indonesia katanya populasi terlalu banyak, karena itulah kita jadi sengsara. Betul begitu? Betul begitu? Ngomong-ngomong, sumber daya kita dikuasai siapa? Orang Indonesia. SDM, Kementerian SDM merilis 86% perminyakan dan gas Indonesia dikuasai oleh asing. Jadi yang mau cinta Indonesia kemana? Saya dari dulu ngomong soal itu. 86% loh dikuasai oleh asing. Artinya itu apa? Kita ngomong bahwa kita kekurangan sumber daya karena terlalu banyak populasi. Tapi kita suruh anaknya sedikit, orang lain kita undang masuk.
Luar biasa kan? Itu kalau tidak ada Islam. Islam udah ngatur. Bagaimana aturan Islam tentang sumber daya alam? Nanti setelah ini akan ada ustaz saya namanya Ustaz Khairul Anam. Nanti akan mengisi yang namanya kajian eksekutif di UNAJ untuk menjelaskan lebih lengkapnya. Itu. Tangis dulu ya. Apa itu? Berikutnya dari Mbak Purwati. Ya. Itu apa sih alasan Sarkani masuk Islam? Dan yang kedua, kemudian calon suaminya itu pengen jadi mualaf. Oke. Gimana nih orang tuanya sebenarnya hampir sama gitu. Ya. Mualaf. Baik, pertama, kenapa saya masuk Islam? Saya masuk Islam karena saya berhasil membuktikan bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang masuk akal. Artinya, ketika saya berada dalam agama ini, saya nggak terpuaskan secara akal. Bahkan di agama yang lama saya diajarin, kalau kamu mau beriman, jangan pakai mikir. Kalau kamu mikir, kamu nggak bakal beriman. Jadi kalau kamu beriman, jangan mikir. Kalau kamu mau mikir, jangan beriman. Karena nanti kalau kamu mikir, imanmu ikut, pikiranmu nggak jadi. Sains nggak jadi. Maka ulama-ulama zaman dulu kan, saintis zaman dulu kan begitu. Untuk jadi saintis, mereka harus ateis dulu. Nah, kenapa bisa begitu? Contoh misalnya, saya pernah nanya sama pastor, kenapa ya Tuhan harus ada 3? Kenapa Tuhan nggak 4? Kenapa Tuhan nggak 5? Dia bilang, Dik, karena dari dulu sudah begitu. Kalau kamu banyak tanya, berarti kamu belum beriman. Paham ya? Jadi kita nggak boleh banyak tanya. Ya itulah keimanan, jangan banyak tanya. Tapi di dalam Islam, Masya Allah, saya ditantang. Ketika saya membahas dengan Ustaz Fatih Karim, saya kemudian dibacakan satu ayat, ayat kedua di surat Al-Baqarah. Apa? Masih ingat? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada kesalahan, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang saya katakan, ini kitab macam apa? Belum apa-apa sudah sombongnya luar biasa. Padahal kalau kita baca buku-buku yang lain, kata pengantarnya tulisannya apa? Tidak ada gading yang tidak retak. Begitupun juga dengan isi buku ini. Saran dan kritik diharapkan bagi penulisnya supaya bisa menyempurnakan isi buku ini. Tapi Al-Quran awal-awalnya, kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya. Saya bilang sama Ustaz Fatih Karim, ini salah. Nah, kenapa? Tidak ada buatan manusia yang sempurna. Wajar nggak saya menyangka Al-Quran buatan manusia? Wajar, karena setahu saya Alkitab buatan manusia, Tripitaka, Weda buatan manusia. Tapi ini saya sangka juga buatan manusia. Tapi ternyata tidak. Dia bilang ini bukan manusia, bukan buatan manusia, buatan Tuhan pencipta semesta alam. Saya bilang aneh aja, masa Tuhan nulis selalu kasih pada manusia? Bohong banget. Dia bilang nggak begitu. Dibacain surat yang sama, ayat yang berbeda. Al-Baqarah 23. Wa in kuntum fi raibin mimman nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin mithlih. Dan bila kalian tetap dalam keraguan, masih merasa ragu bahwa kita ini ada kesalahan di dalamnya, maka datangkanlah satu surat yang semacamnya. Itu kepala saya kayak ditembak. Paham nggak teman sekalian? Kayaknya ngomong begini, dan Lilik, kalau memang kamu merasa pintar gini aja, datengin yang semacam dengan Al-Quran. Ada 114 surat, pilih yang paling mudah menurut kamu. Surat yang paling pendek, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Tetap nggak ada yang mampu mendatangkan semacamnya. Saya cari sampai detik ini, nggak ada yang bisa mampu mendatangkan semacamnya. Maka saya katakan, selama Al-Quran tidak ada yang bisa mendatangkan yang semacamnya, maka agama saya Islam. Bisa dipahami teman-teman sekalian. Kenapa? Gramatika Al-Quran itu adalah mukjizatnya. Beda dengan contoh. Saya penulis, maka sedikit-sedikit tahulah tentang tulisan. Dan beda antara kalau kita mau nulis dengan gaya bahasa yang indah, dengan gaya bahasa yang mau memahamkan. Contoh, kalau yang lihat tweet saya, kadang-kadang saya nulis itu dengan bahasa sastra, kadang-kadang dengan bahasa sastra pasaran. Tergantung saya mau apa tujuannya. Contoh nih misalnya, sastra pasaran. Bapak, ibu pergi ke pasar. Semua orang paham? Paham. Bahasa biasa. Tapi kalau bahasa sastra, apakah begitu? Kalau syair? Mungkin tidak. Ayah dan bunda meniti jalan ke tempat orang berjual beli. Itu kan ya? Nah, beda. Tapi kalau kita harus milih. Kalau kita mau yang ini, kita kehilangan artinya. Kalau kita mau bagus maknanya, kita kehilangan artinya. Kalau kita mau artinya, kita kehilangan maknanya. Al-Quran, satu-satu kitab dari awal sampai akhir, itu Masya Allah. Ada yang diulang-ulang, ada yang menghujam ke dalam hati, ada yang bikin kita nangis, ada yang bikin kita ketawa. Nah, kenapa? Itu mukjizatnya di situ. Nah, sampai sekarang nggak ada yang bisa mendatangkan semacam dengan Al-Quran. Zaman dulu aja orang Arab aja nggak bisa. Musailamah, ketika Rasulullah masih hidup, pernah didatangi. Musailamah ini berteman dengan Amr bin As. Amr bin As sebelum masuk Islam datang ke tempat Musailamah. Lalu kemudian dia bilang, Musailamah, saya dengar Muhammad baru dapat ayat yang baru, keren banget. Ya bahasa gitulah bahasa Indonesia. Oh emang baru dapat apa? Wal asri innal insana lafi khusr.
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. R semua. Dan menurut ulama pada zaman sekarang, kalau seandainya Al-Quran tidak diturunkan semuanya, maka cukup satu surat itu mengcover seluruh Al-Quran. Asik kan? Wal asr itu pendek sekali. Wal asr, asir itu artinya peresan, inti daripada Al-Quran. Ketika itu didengar oleh Musailamah, dia bilang, saya juga punya wahyu baru. Apa wahyunya? Wal wabar, innaka uzunani wasodar, sa'iruka hafrun nakar. Amr bin As ketawa dengan kamarnya, wal wabar, demi kelinci. Betimut ya? Iya, innaka uzunani wasodar, pada dirimu terdapat uzunani, dua telinga dan dada yang membusung. Sa'iruka hafrun nakar, di sekelilingmu ada galian tanah. Maksud lo gimana? Amr bin As bilang, udah berhenti, jangan ngomong lagi. Kenapa? Nanti orang-orang ketawa lihat kamu. Langsung dia pergi ke temannya Khalid bin Walid, dia bilang, Khalid, kita masuk Islam aja. Karena melihat Al-Quran, satu surat Wal Asr itu gak ada masa mendatangkan. Surat Toha buat satu, Tufail bin Amr ad-Dawsi masuk Islam. Tufail bin Amr balik ke keluarganya di Yaman, bawa 800 kepala keluarga balik ke tempat Rasulullah. Salah satunya Abu Hurairah yang menjadi periwayat hadis yang sangat banyak sekali. Masya Allah, itu dari satu ayat Al-Quran. Artinya apa? Gak ada yang menandingi, gak ada sampai yang menandingi. Sampai sekarang detik ini, itu kenapa saya masuk Islam. Perubahan pemikiran dan perubahan emosional. Nah, setelah masuk Islam, ada nggak tantangan dari keluarga? Pasti ada. Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia dibiarkan mengatakan dirinya beriman padahal dia tidak diuji? Maka ujian adalah kepastian. Maka ketika saya mengumumkan saya punya iman yang baru, saya punya agama yang baru, yang pertama kali stres ibu saya, emosional. Yang debat bapak saya, debat sama bapak saya, setiap hari debat 3 jam. Ibu saya, mohon maaf, sampai sujud di depan saya supaya saya tidak agamanya. Saya kata, gimana? Ya kita sedih lihat ibu kita begitu. Nah tapi apakah saya anak durhaka? Enggak. Tahu durhaka itu apa? Durhaka itu adalah maksiat, asal. Dan durhaka itu adalah ketika Anda menyalahi perintah orang tua yang orang tua itu benar karena Allah. Tapi kalau seandainya orang tua ngajak Anda untuk salah, Anda tidak wajib menaati orang tua. Inna ta'ata fil ma'ruf, kata Rasulullah. Sesungguhnya kata-kata adalah dalam kema'rufan. Ibu saya sujud, tiba-tiba kepala saya langsung terngiang. Ceritanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang bercerita oleh ustaz saya. Sa'ad bin Abi Waqqas didatangi ibunya bilang, wahai Sa'ad, kalau kau tidak balik lagi dalam agama yang sebelumnya, maka aku tidak akan makan sampai mati di depanmu. Kamu tega ngeliat saya mati di depanmu karena nggak makan. Maka Sa'ad bilang sama ibunya, wahai ibuku, kalau engkau punya 1000 nyawa keluar di depanku satu persatu gara-gara kamu tidak makan, aku sedih jelas, tapi aku tidak mau meninggalkan agama ini. Tapi saya nggak bilang begitu sama ibu saya. Wahai mami gitu ya, salah mati ya. Ya saya cuma bilang aja, Mi, Felix sayang, tapi tidak begini caranya. Ini bukti gitu kan ya. Akhirnya setelah diskusi, ya setelah 3 tahun, alhamdulillah ya Allah kasih jalan. Yang mau saya sampaikan, kalau kita taat, kita selamat. Kalau kita taat, kita bahagia. Suatu waktu ketika saya sudah masuk Islam, ibu saya bilang, udah deh, ikut mami yuk pergi ke puncak. Ya boleh. Ini hari Jumat, saya harus Jumatan. Nanti kalau sudah Jumatan, saya tolong diberhenti di masjid ya, tungguin saya. Kamu kurang ajar atau orang tua. Udahlah nggak apa-apa, Tuhan tuh maha tahu. Yang penting hatimu aja. Semua agama sama kok. Semua agama pengen kebaikan. Ya sudah, kalau semua agama sama, mami masuk Islam aja. Nggak mau mami ya. Tapi kalau seandainya waktu itu kita nurutin untuk nggak sholat, besoknya kita dikira apa? Kita dilabelin kan? Makanya nge-labelin diri Anda tuh penting, walaupun pahit. Tapi saya ini adalah siapa, itu penting. Besok-besok dia nggak berani ngajak kita kalau enggak sholat, gitu kan ya. Lik pergi makan ya, boleh, tapi harus ada restoran halalnya, gitu kan ya. Besok-besok kalau dia mau pergi ke tempat makan yang haram, dia nggak ngajak kita. Nah, memang kadang-kadang penting, tapi nyari masalah itu kadang-kadang penting. Orang-orang banyak menghindari masalah karena itu masalah nggak diselesaikan. Hadapi masalah, selesai. Walaupun kadang-kadang harus punya masalah. Perubahan orang pasti ada. Istri saya pergi dari Pati nggak kerudungan. Istri saya orang Pati, jadi saya sering ke Semarang. Istri saya orang Pati, dari Pati nggak kerudungan. Kuliah di IPB, pulang-pulang kerudungan, panjang pula. Apa kata orang-orang sekampung sama ibunya? Kamu masuk Muhammadiyah ya? Namanya gak usah kerudungan ya. Kamu masuk Muhammadiyah. Jadi kamu aliran sesat ini. Nah, yang perlu diingat, kalau ada orang tua kayak begitu, walaupun orang tuanya orang tua yang kafir, setiap orang tua nggak ada yang mau menginginkan kejelekan pada anaknya. Itu harus jadi standing groundnya. Sehingga kalau sudah begitu, kita akan berbuat baik, kita akan berbuat ma'ruf pada mereka, karena mereka nggak tahu. Kalaulah mereka tahu yang kita tahu, masya Allah, mungkin mereka lebih
lebih mencintai Islam daripada kita, karena itu kasih tahu. Nah, lalu bagaimana dengan ada seorang tadi yang anaknya mau pindah agama? Gimana, durhaka nggak pada orang tuanya? Nih, sekarang saya tanya. Ketika saya waktu ibu saya sujud di depan saya iyain lalu saya balik ke agama yang lama. Apa yang saya kehilangan? Saya kehilangan dua hal. Satu, keimanan saya. Dua, kesempatan ibu saya untuk beriman. Tapi kalau saya bertahan saat itu, saya mungkin buat dia sedih, tapi saya nggak kehilangan keimanan saya, dan saya punya kesempatan untuk mengislamkan dia. Betul? Nah, makanya itu harus dipikirin. Jadi kita ini bukan karena kita, tapi karena kita karena Allah. Jadi berbuat sesuatu bukan karena kita, tapi karena Allah. Nah, itu insya Allah akan meringankan kita. Nah, saran saya, kalau punya tadi teman gitu kan ya, calon yang non muslim mau masuk Islam, saran saya adalah yang paling penting banget adalah ngaji dulu. Ini bukan nakut-nakutin ya, bukan nakut-nakutin ya. 98% yang masuk Islam karena nikah itu agak sulit rumah tangganya. Jadi harus ngaji dulu. Saya masuk Islam 4 tahun saya belajar, saya baru nikah. Karena itu insya Allah sudah punya ilmu yang lumayan lah walaupun kurang. Jadi kira-kira begitu. Allah lebih soal. Lain lagi? Ya, ini dari ilmi. Ya. Gimana sih kan kok istiqomah? Iya, ini pertanyaan wajib. Gimana tuh istiqomah? Bukannya iman tuh naik dan turun, betul begitu? Al-iman yazid wal yanqus, yazid bi ta'ah wal yanqus bil maksiat. Iman itu naik dan turun, naik dengan ketaatan, turunnya dengan kemaksiatan. Nih, lihat. Coba lihat istiqomah. Istiqomah itu artinya adalah koma, berdiri. Anda tahu di mana Anda berdiri karena itu Anda tahu di mana toleransi. Istiqomah itu akan melahirkan toleransi yang benar. Kalau dia nggak istiqomah, dia nggak toleransi yang benar. Istiqomah itu karena ada tempat berpijak. Kalau nggak ada tempat berpijak, nggak akan istiqomah. Berarti istiqomah dipengaruhi oleh 3 hal. 1, akidah. 2, jamaah. Yang ketiga, syariat yang diterapkan oleh negara. Apa tadi? Akidah. Yang kedua, yang ketiga, syariat yang diterapkan oleh negara. 1, pertama, akidah. Akidah itu benteng. Akidah adalah standing ground, tempat kita berdiri. Akoda, yakidu, akidatan. Artinya adalah ikatan atau sandaran. Berarti kalau Anda punya akidah, insya Allah Anda akan istiqomah. Jadi akidah ini ibaratnya memang betul iman tuh naik dan turun. Tapi bukan iman yang naik dan turun, asarnya yang naik dan turun. Kayak wifi. Wifi naik dan turun nggak? Nah, kalau Anda tahu bahwa kemudian wifi-nya mengecil, itu berarti apa? Jauh dari. Anda jauh dari routernya. Berarti harus balik kan? Tapi kalau Anda tambah jauh lagi, kira-kira gimana? Ya berarti Anda sengaja menjauhkan diri sehingga itu Anda bermaksiat. Jadi kalau dalam kasus individu, Anda menjauh daripada Allah, Anda bermaksiat. Anda menjauh dari Allah karena itu Anda bermaksiat. Bukan sebaliknya. Bukan Anda bermaksiat karena Anda jauh daripada Allah. Bisa dipahami ya? Nah berarti kalau Anda mau tidak maksiat, mendekat pada Allah, itu sinyalnya naik lagi. Ikut kajian-kajian, belajar Islam, ngaji secara individu. Tapi individu punya batas. Kesolehan individu itu punya batas. Anda mungkin ditawarin 50.000 nggak suka. 100.000 mungkin nggak ngaruh. Tapi kalau sudah ditawarin 1 miliar, mikir-mikir. Maka harus ada yang kedua, jamaah. Jamaah itu bikin orang jadi soleh. Sendirian bikin orang jadi maksiat. Maksiat punya pola, dan selalu pola maksiat itu sendiri. Contoh, lebih enak nonton film porno sendirian atau berjamaah? Nggak mau jawab lagi, udah nggak mau terjebak. Orang nonton film porno biasanya sendirian atau berjamaah? Sendirian, dan punya pola. Contoh, cowok belum nikah, masuk ke kamar, kunci pintu, di dalam ada laptop, ada internet. Yang dibuka apa? Kemungkinan besar situs porno. Gimana cara ngilanginnya? Dengan jamaah. Komputer, ibu-ibu sekalian, jangan ditaruh di kamar. Kalau maupun ditaruh di kamar, pintunya jangan ada kunci. Kalaupun pintunya sudah nggak ada kunci, ngadepnya harus keluar. Kalau begitu, maksiat bisa dikurangi. Bisa dipahami teman sekalian, kita harus dipaksa untuk tidak bermaksiat. Memang begitu. Yang kedua, jamaah. Kalau sudah jamaah, insya Allah maksiat terhindarkan. Yang ketiga, syariat yang diterapkan oleh negara. Coba lihat. Seandainya kalau sekarang kita lihat ada orang nggak sholat, apa yang bisa kita berbuat? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Maka ubah dengan tangannya. Bro, sholat yuk. Wah, gue lagi ini nih kotor nih baju. Rasanya begitu kan ya? Baju kotor nih belum mandi. Ya sudah. Kamu kalau nggak sholat lebih parah lagi. Udah sholatlah walaupun dengan baju yang ada bersih. Saya pinjemin sarung. Nggak mau sholat. Minimal. Kamu itu salah. Kita mengingkari dengan hati. Nggak bisa merubah dengan tangan. Nggak bisa merubah dengan lisan. Mengingkari dengan hati. Kalau melihat orang maksiat kan bisanya gitu aja. Nggak mungkin kita gampang ya. Gak mungkin ya.
Tapi kalau negara, boleh nggak menghukum orang yang nggak sholat? Boleh nggak menghukum orang yang nggak sholat? Boleh. Coba lihat nih, pernah lihat traffic light di Semarang banyak yang melanggar traffic light? Kenapa banyak yang melanggar traffic light? Karena nggak dihukum. Di Sydney melanggar traffic light langsung ada kameranya, tiba-tiba sudah ada fine, denda ke rumah, denda sekali melanggar traffic light itu 3 juta rupiah sini plus pengurangan SIM Anda. Jadi SIM Anda tuh maksimal diklek 6 kali, sekali sudah 6 kali klek SIM Anda dicabut, Anda nggak boleh nyetir lagi. Kira-kira kalau orang begitu berani nggak melanggar? Itu hukum, law enforcement. Dan di dalam Islam itu sangat berpengaruh. Rasul katakan, innamal madinatu kalkir tanfi khobathiha wa yansi toyibiha. Yang namanya Madinah itu seperti tungku api. Tungku api, besi yang masuk jelek, hilang jeleknya. Yang tinggal yang baik-baik. Tapi kalau besi yang bagus yang masuk, jadi lebih cemerlang lagi. Itu Madinah, sistem. Nah, jadi kayak gitu. Yang kedua? Oke, individu, masyarakat, negara. Iya. Oke, berikutnya ini syariat diterapkan. Oh iya, tentang khilafah tadi. Oke, teman-teman sekalian, selalu ada 2 pilihan, tidak ada yang ketiga. Mau blok barat atau blok timur? Blok timur atau blok barat? Ustadz, kita non-blok aja, itu sudah nge-blok sendiri, paham teman-teman sekalian? Gak ada pilihan ketiga, selalu pilihannya di antara 2 saja. Kalau nggak Islam, berarti bukan Islam. Di dalam Al-Quran Allah katakan, wa ma yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu fahuwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mengambil agama selain Islam, tidak ada kemudian baginya diterima oleh Allah, dan di hari akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Berarti cuma ada 2, Islam dan selain Islam. Pertanyaan saya, kalau seandainya menerapkan syariat Islam harus ditanyain pada seluruh rakyat Indonesia, pertanyaan saya, sekarang diterapin sistem Islam atau bukan Islam? Sekarang bukan. Itu ada 2 kan tadi kan? Kalau nggak Islam ya bukan Islam. Berarti sekarang sistem bukan Islam. Anda ditanya nggak tentang sistem sekarang? Jadi nggak satu-satu, mau nggak diterapin sistem bukan Islam? Mau nggak diterapin sistem bukan Islam? Mau nggak? Nggak, antum lahir tiba-tiba sudah begini. Artinya apa? Kita nggak perlu persetujuan semua orang. Dan tidak pernah ada cerita persetujuan semua orang. Antum kira demokrasi betul-betul ada? Yakin demokrasi betul-betul ada? Ngomong-ngomong, demokrasi itu datangnya dari mana? Ide ideal demokrasi begini. Yunani cuma punya ribuan orang. Karena ribuan orang tidak bisa diajak bareng-bareng memutuskan sesuatu, maka mereka bilang, oke, 100 orang di antara kita diwakili 1 orang ya. Oke, siap. Berarti dari 2000 jadi berapa? 20 itu yang rapat menentukan nasib setiap orang karena mereka sudah mewakili. Bro, 100. Jadi gimana? Gua harus ngomong apa besok? Kita setuju nggak tentang kenaikan BBM? Oh, gua nggak setuju. Oke, 100-nya nggak setuju ya. Oke, saya wakili suara Anda untuk ke situ. Pertanyaan saya sekarang, Anda setuju nggak BBM naik? Anda setuju nggak BBM naik? Pertanyaan, DPR berapa persen yang setuju? Jadi demokrasi ada atau tidak? Tidak. Yang kedua, demokrasi urusannya 1 maling sama dengan suara 1 ustaz. Betul? Berarti maling boleh atau enggak? Ya tergantung yang voting siapa. Nah makanya ini yang dinamakan tadi, yang saya katakan tadi, bahwa kalau seandainya aturan Allah tidak tegak, berarti aturan selain Allah, dan kita tidak dimintai persetujuan tentang itu. Maka kalau mau menerapkan syariat Islam tidak perlu semuanya setuju. Yang penting bos-bosnya setuju. Kalau bos-bosnya setuju, insya Allah syariat Islam tegak. Nah sekarang yang mana lebih penting? Apakah syariat Islam yang langsung bisa kita jalankan atau syariat Islam berbentuk hukum? Dua-duanya sama pentingnya. Yang mana yang bisa laksanakan? Artinya adalah apa? Sholat berjamaah harus lakukan. Jangan sampai kamu bilang, saya ini memperjuangkan sesuatu yang lebih besar loh, negara loh ini loh. Lalu nggak sholat berjamaah ya nggak boleh. Ya jalankan. Ya ketaatan pada Allah. Saya ini lagi memperjuangkan yang lebih penting. Jadi baca Quran bisa dipikirin ya nggak boleh ya baca, hafalkan. Itu ketaatan. Jangan membeda-bedakan ketaatan. Apa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa ta'khuruna bi ba'd. Apakah kalian tidak mengambil sebagian saja dari kitab suci Al-Qur'an ini lalu mencampakkan aturan-aturan yang lain? Benar nggak agama itu berat? Semua di dalam agama ini tidak ada yang berat. Kalau tadi ada yang mengatakan agama itu berat, Allah kata di dalam Al-Qur'an saya jadi lupa lagi sebentar. Minum dulu. Apa? Minum dulu. Wa nazzalna 'alaikal qur'ana walaqad yassarna 'alaikal qur'ana lidzikri. Dan kami telah yasar, kami telah mudahkan bagi kalian Al-Qur'an itu diingat. Mudah Al-Qur'an itu, enggak susah. Yasar itu adalah semua orang bisa. Contoh, ngangkat mobil bisa nggak? Nggak bisa. Contoh yang mudah apa yang mudah? Nyetir mobil mudah nggak? Bagi yang sudah bisa, tapi bagi yang belum bisa, itu bukan yasar. Yasar itu semuanya bisa. Contoh, ngangkat gelas ini bisa nggak? Ini yasar, semua orang bisa. Artinya apa? Menerapkan Al-Quran itu semua orang bisa. Cuma maksudnya mau atau
Di dalam Al-Quran cuma ada satu perkara yang Allah katakan susah. Wasta'inu bisabri wassalah innaha lakabiratun. Nah itu baru susah. Sholat sabar. Itu susah. Illa alal khasyiin. Kuncinya kalau mau mudah harus khusyuk. Yang lainnya nggak ada yang susah. Termasuk penerapan aturan Allah. Insya Allah kalau mau bisa. Dan teman-teman saya, kabar baiknya Allah tidak suruh antum untuk mengakhiri perjuangan ini. Bisa dipahami? Allah nggak suruh antum untuk mengakhiri perjuangan ini. Yang Allah suruh adalah antum berada di atas garis perjuangan ini dan mati di situ. Nggak harus sampai akhir, nggak harus sampai ujung kok, nggak harus sampai tegak kok Islam, nggak harus kita melihat Islam ditegakkan, nggak harus kita ngeliat Al-Quran itu jadi aturan. Enggak, perjuangin sekarang itu yang Allah wajibkan. Alhamdulillahnya gitu loh. Nah jadi insya Allah jelas ya? Ya insya Allah jelas. Kalau apa lagi biasanya selanjutnya? Ada itu dari Mas Bakri. Ya. Berhubungan dengan agama katanya sulit. Ya, tadi udah ya. Terus, nah ini penting. Harokah. Sedikit sedikit. Oke, harokah itu apa sih? Harokah itu artinya bergerak. Harokah itu artinya pergerakan. Pergerakan itu apa? Ya kelompok. Di Indonesia ada berapa macam kelompok? Banyak. Boleh nggak banyak? Boleh nggak banyak? Dalilnya? Kalau nggak pakai dalil berarti pakai hawa nafsu. Boleh nggak banyak? Dalilnya surat Al-Imran 104. Kuntum khair wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, meleset tadi 110. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Semuanya beruntung kata Allah. Asal kelompok itu 3 kerjaannya. 1, menyeru orang dari non muslim kepada Islam, itu tugasnya dalam Al-Qur'an surat Ali Imran 104. Yang kedua, ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh orang pada kebaikan. Yang ketiga, yanhauna 'anil munkar, mencegah orang daripada kemungkaran. Maka selama kelompok itu begitu, semuanya bagus. Kecuali yang tadi saya bilang, yang Islam liberal itu sudah pasti salah. Lah kenapa? Karena ngomongnya aneh-aneh. Jelas ya? Hasil-hasilnya yang kayak di beberapa perguruan tinggi yang nyeleneh-nyeleneh itu, yang baru-baru ini kejadian di Medan itu, Masya Allah, saya sekafir-kafirnya dulu nggak pernah begitu. Ya sekafir-kafirnya saya loh, saya nggak pernah begitu. Ketika sudah ketemu Islam, tega-teganya ada orang muslim ngomong begitu ya. Apa yang diajarin pada dia sebenarnya? Islam liberal tadi. Tapi selama harokah atau pergerakan yang masih itu, insya Allah benar semua. NU, Muhammadiyah, Persis, Salafi, Tarbiyah, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, semua berdasarkan itu semua. Mau pilih yang manapun terserah. Yang penting masih harokahnya, harokah yang 3 tadi. Amar ma'ruf, nahi munkar, menyuruh orang pada Islam. Insya Allah benar. Jelas ya? Itu tentang harokah, tentang gerakan Islam. Apakah wajib bergabung dalam harokah? Wajib. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan dakwah secara fardiyah, tidak pernah mencontohkan dakwah secara individual. Dakwah itu harus berjamaah. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya kebaikan yang tidak terorganisir kalah dengan kejahatan yang terorganisir. Dan Rasul menambahkan, innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami qasiyah. Sesungguhnya yang namanya serigala cuma makan domba yang sendirian. Tahu pernah ketemu serigala? Pernah ketemu serigala? Belum ya? Ini nasihat Kaliksio. Kalau ketemu serigala satu, jangan dilawan, lari sebisanya. Jelas ya? Jangan ditembak, jangan dilawan, lari sebisanya. Lah kenapa? Serigala nggak mungkin sendirian. Serigala itu selalu bawa rombongan, pack of wolves, gitu kan ya. Dia selalu bawa gerombolan serigala. Tapi yang gerombol itu aja pengecut, karena mereka selalu menyerang kambing yang sendirian. Tapi kalau kambingnya bareng-bareng, apalagi ada pemimpinnya, kata Rasul, kok saya jadi lupa lagi? Saya tahu. Yang belakangnya, wa masulun an ru'yati, apa itu depannya? Kullukum ra'in, wa masulun an ru'yati. Setiap daripada kalian adalah ra'in, penggembala, penanggung jawab. Wa masulun an ru'yati, dan Anda akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Anda gembalakan. Berarti pemimpin itu kayaknya gembala. Al-imamu junnah, pemimpin itu seperti perisai yang dia yang melindungi belakang-belakangnya. Artinya adalah apa? Tadi, jangan sendirian. Berjamaah itu wajib. Jelas ya? Saya tuh nggak mau berjamaah, saat nanti takutnya saya asobiah. Orang nggak berjamaah juga bisa asobiah. Orang berjamaah juga bisa asobiah. Maka berjamaah dan jangan asobiah. Oke, ada yang lain?
Ya. Terakhir ya? Kayaknya itu. Udah habis? Udah. Alhamdulillah. Pas banget. Oh iya. Ya. Baik, kalau biasa tepuk tangan kita semuanya. Baik, ini sudah di puncak ya acara kita. Berarti sudah dari jam 9 sampai jam setengah 12. Hampir 2,5 jam, nggak kerasa. Alhamdulillah. Dan saya yakin di dalam benak kita masih ada pertanyaan, ya, masih ada banyak hal yang bisa atau ingin disampaikan di forum ini. Tetapi insya Allah Yuk Ngaji tidak sebatas forum offline seperti ini. Tidak sebatas forum offline seperti ini kalau bukan, tapi insya Allah nanti akan dijelaskan bagaimana sesungguhnya perwajahan atau mungkin apa ya, perwajahan Yuk Ngaji itu kayak apa ya, akan disampaikan oleh Ustadz Husain Asadi apa dan bagaimana tentang Yuk Ngaji. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di komunitas Yuk Ngaji. Presentasinya bisa ditampilkan? Ya, jadi komunitas Yuk Ngaji ini adalah wadah yang menghimpun rekan-rekan dari lintas latar belakang dan lintas profesi, lintas generasi. Kalau kita lihat di sini kan macam-macam ya, dari Cina ada, dari Jawa ada, dari Mas Nazir dari Aceh, dan lintas profesi saya kira. Di sini saya lihat tadi ada pengusaha, bahkan pemilik hotel tadi sempat untuk hadir di sini. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan, oh ternyata ruangan segini terlalu kecil. Bayangannya kemarin tidak sebanyak ini, tapi alhamdulillah di Semarang animonya luar biasa. Tepuk tangan untuk Semarang ya. Nah, next ya. Next. Ya, jadi komunitas Yuk Ngaji ini menghimpun potensi dari rekan-rekan sekalian di sini. Saya kira ada di antara kita yang bisa mengajari yang lain. Jadi kalau dalam Al-Quran itu kan Al-Hujrat itu mengatakan kita ini berbeda-beda untuk lita'arufu, untuk saling mengenal. Setelah saling mengenal adalah ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Jadi saling memberikan kebaikan untuk ketakwaan. Nah, di forum ini, di komunitas ini kita ingin membangun kondisi seperti itu. Jadi kita sudah berkeliling kemarin dari Malang, Surabaya, Solo, Jogja, Bandung, di Sumatera, di Belitung, next di hari ini di Semarang. Tanggal 11 nanti kita juga diundang di Hong Kong ya, ke Hong Kong, kemudian mau Korea Selatan ya, Korea Selatan juga. Jadi kita ingin menghimpun potensi-potensi ini untuk mengarah kepada kebaikan. Jadi nanti yang akan duduk di sini tidak hanya Ustadz Felix, tapi rekan-rekan yang lain yang nanti punya kemampuan untuk memberikan sesuatu kepada yang lainnya. Jadi berbagi kebaikan, yang punya ilmu, yang punya ruangan bisa jadi nanti ya. Misalnya nanti kontak dengan regional Semarang, saya ada ruangan yang lebih besar, silahkan dipakai. Nah itu senang sekali kita. Jadi teman-teman yang hadir nanti nggak perlu harus bayar ya, karena kita harus nyewa ruangan ini. Gitu. Karena kita melihat kondisi remaja sekarang itu banyak yang galau ya, apalagi setelah buku Sudah Putusin Aja itu keluar, ternyata banyak yang kesurupan ya. Kesurupan ya, kesulitan melupakan urusan mantan. Jadi banyak yang galau dan menanyakan kepada kita, terus kalau kita nggak pacaran terus nextnya kayak apa? Nah, kita bentuk Yuk Ngaji ini. Jadi next ada operatornya. Oke, ini program online-nya. Hari ini adalah program offline, jadi tatap muka seperti ini. Nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang bersifat offline seperti ini yang kita adakan secara berkala. Next mungkin di Semarang akan menghadirkan ustadz yang punya kompetensi dalam bidang membangun keluarga sakinah misalnya. Kita lihat teman-teman di sini banyak jomblo ya. Jadi nanti ada kajian misalnya
menuju pernikahan barokah. Nah, itu bisa didalami di situ. Kemudian ada misalnya keinginan untuk mengkaji bisnis Islami itu seperti apa. Nah, itu bisa dikaji dari teman-teman komunitas ini. Nah, untuk kegiatan online itu di Yuk Ngaji itu ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, kemudian nanti sebentar lagi ada YouTube. Kita ingin membuat klip-klip pendek untuk menjelaskan hal-hal yang menjadi kegalauan dari teman-teman. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan kita himpun dan kita jawab lewat video pendek ya. Bisa dalam bentuk film pendek, bisa dalam bentuk penjelasan pendek dan yang lainnya. Nah, itu di postingan. Yang kedua adalah webinar. Nanti akan kita undang teman-teman yang sudah nge-follow akun ini untuk menyaksikan acara kajian secara online. Jadi nanti mulai bulan Oktober ya, Oktober bulan ini ya, Oktober bulan depan ya, Oktober itu sudah ada kajian webinar. Jadi beberapa narasumber yang sudah kita minta, beliau sangat bersedia dan tidak harus datang ke tempatnya. Jadi teman-teman yang biasa online itu bisa melihat di akun itu, nanti pembicaranya bisa di Jakarta, bisa di Solo, bisa di Bandung, bisa di Yogyakarta. Jadi perkembangan teknologi kita manfaatkan untuk kebaikan dan alhamdulillah infrastrukturnya sudah kita bangun dan insya Allah Oktober kita sudah mulai akan mengajarkan webinar selain kajian-kajian offline seperti ini. Kemudian kajian WhatsApp. Nah, kemarin sudah banyak yang mendaftar via nomor handphone yang ada fasilitas WhatsApp-nya, nanti akan kita grupkan. Kalau WhatsApp kan sekitar 100 ya, maksimal 100, nanti ada beberapa grup yang di sana bisa saling sharing. Ada informasi ini nih, ada pertanyaan ini, nanti bisa saling berdiskusi. Jadi satu sama lain bisa saling berdiskusi ke arah kebaikan. Ya, tentunya tidak dagang ya di situ ya, diskusi saja. Dan itu tawasul hak atau tawasul sabr. Kemudian konsultasi online via email. Nah, tadi saya yakin masih banyak pertanyaan yang ingin diungkapkan. Ya, itu nanti bisa disampaikan. Sementara ini bisa lewat email Yuk Ngaji ya, yukngaji.id@gmail.com di lembaran kecil itu ada. Oke, next, Mas. Kemudian program offline, talkshow interaktif. Hari ini adalah talkshow interaktif atau talkshow inspiratif. Next dari kegiatan ini, setelah kegiatan ini, nanti bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua yang hadir di acara ini mendapatkan fasilitas gratis untuk mengikuti kajian eksekutif Yuk Ngaji. Dan tentunya ruangannya tidak sepenuh ini. Jadi kita cari nanti ruangan yang lebih besar. Isinya apa di kajian eksekutif Yuk Ngaji itu? Isinya adalah menjelaskan 3 hal sebenarnya. Apa itu Islam? Kemudian kenapa kita memilih Islam? Terus yang ketiga, setelah kita memilih Islam, kita harus bagaimana? Nah, itu pula yang dulu dijalani oleh Ustadz Felixio. Jadi perjalanan hidup beliau dan teman-teman yang mengalami perubahan-perubahan besar itu, kita buat silabusnya. Di event kajian eksekutif Yuk Ngaji itu, kita hadirkan orang yang memang punya kompetensi untuk menjelaskan itu. Jadi prosesnya kita bikin sama gitu. Kalau kita lihat Ustadz Felix bisa nulis banyak banget gitu ya, bisa bercerita banyak hal gitu. Itu rahasianya apa? Nah, di KE itu nanti akan disampaikan tips-tipsnya, rahasia-rahasianya. Nah, untuk Semarang kita sudah mengkontak Ustadz Khairul Anam ya, penulis buku Cinta Indonesia Rindu Khilafah. Beliau juga banyak memberikan inspirasi kepada Ustadz Felix tentang banyak hal. Jadi kira-kira nanti yang disampaikan apa dari proses yang Ustadz Felix jalani itu mirip-mirip. Nah, di kegiatan itu nanti banyak, kalau ada banyak pertanyaan tentang itu silahkan disampaikan. Misalnya pertanyaan bagaimana Islam memandang takdir. Ada orang yang ditakdirkan jadi baik, ditakdirkan jadi buruk. Apakah ini paksaan dari Allah ataukah ini pilihan? Nah, yang seperti itu akan diulas di situ. Konsep rezeki misalnya. Apakah orang itu ditakdirkan kaya? Apakah orang ditakdirkan miskin? Apakah orang itu ditakdirkan ganteng dan satu orang lain juga ditakdirkan kurang ganteng? Nah, hal-hal seperti itu akan diulas
satu persatu sehingga kita clear punya kerangka yang lebih jelas mengenai agama yang sekarang kita anut ini, yaitu Islam. Kemudian berikutnya setelah K itu, bagi yang berminat meneruskan kajian yang lebih intensif, nanti Yuk Ngaji itu ada kegiatan kajian intensif studi Islam. Di sana ada silabusnya, ada 3 kali sesi. Nanti akan dijelaskan pada saat K, dan itu akan lebih detail lagi membangun kerangka pemahaman tentang Islam. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Nanti yang belum follow akunnya silahkan follow untuk mengikuti perkembangan acara ini, perkembangan komunitas ini. Kemudian untuk kegiatan K ini yang mendaftar via handphone nanti akan di SMS satu persatu, yang ada WhatsApp akan di WhatsApp-kan satu persatu. Kabarnya 2 minggu lagi ya Mas? Tanggal 10 di sini lagi, di ruangan ini. Lebih besar kali ya? Iya. Ya, jadi ruangan ini disambung ke sana katanya. Jadi biar ibu-ibu yang glosor-glosor di sana itu bisa lebih enjoy ya. Bapak-bapak yang duduk di bawah nanti bisa lebih enjoy. Dan ingat, kegiatan itu fasilitas bagi teman-teman yang hadir di sini. Jadi tidak ada bayaran ya, tidak ada. Jadi free, silahkan nanti hadir di acara itu. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tepuk tangan untuk Kang Husen. Baik, alhamdulillah sudah berakhir Yuk Ngaji ya, event talkshow inspiratif Yuk Ngaji, dan di depan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5, 6, 7, 8, 9, ada 9 door prize ya. Khusus untuk yang bertanya itu nanti dapat ini satu-satu ya, khusus yang bertanya. Dan untuk yang Al-Quran ini alhamdulillah sekali kita mendapatkan door prize ini. Ini ada tulisannya tidak diperjualbelikan. Ini memang untuk door prize ya. Ya, wakaf lillahi ta'ala. Nah, kayaknya ini kita pertanyaan aja. Nah, ini kayaknya boleh kita bertanya ya, boleh. Jadi yang jawab, yang boleh itu Ustaz ya, boleh ya. Yang tanya ini ada 4 orang. Ya, nggak pertanyaannya ya, untuk door prize Al-Quran. Ya. Apa kepanjangan dari ini permen bukan door prize ya? Enggak ya. Apa kepanjangan dari Felix Xiao? Sudah disampaikan nama loh. Ya, Felix Xiao. Lihat artinya. Oh ya, sorry. Tadi kepanjangannya ya. Kepanjangan Felix Xiao ya. Ini artinya. Ya. Artinya apa? Dari situ aja. Beruntung. Laki-laki beruntung. Ya, kacamata. Artinya? Oh ya, wis seruling yang beruntung. Iya ya. Baik, udah satu. Nanti ke panitia ya. Baik, namanya Mbak siapa? Mbak Nini. Oh, Mbak Nini ya. Oke, baik. Yang kedua, Felix Xiao. Apa bahasa Cinanya baik dan apa bahasa Cinanya buruk? Ya, kacamata. Kalau baik apa? Baik? Kalau tidak baik? Apa? Betul kan? Betul. Ya, baik. Pertanyaan berikutnya ya. Ya, silakan nanti pilih kotak sebelah kanan saya. Kotak sebelah kiri saya, atau mungkin yang di saku saya ya, mungkin zone ya. Baik, ini pertanyaan yang bermutu gitu loh. Ini dari tadi kok pertanyaan kok artifisial kan nggak bermutu ya. Kurang ya. Ya bermutu sih, tapi bermutu rendah ya. Nggak apa-apa. Ini bukan, ini pertanyaannya loh, bukan namanya. Ini pertanyaannya nggak bermutu, yang nggak bermutu saya gitu ya. Walaupun teman saya mengatakan saya itu bermutu ya, bermuka tua gitu ya.
Tapi karena saya orang Jogja ya, sekarang tinggal di Bogor, orang Jogja itu ya palingnya ya deket-deket dengan keturunan ratu lah ya. Raine tua gitu ya. Oke, baik, berikutnya ada seorang sahabat yang ketika itu mendampingi Rasulullah pada saat perang ya. Kemudian beliau akan menikah. Ketika mau menikah, berjumpa dengan ayahnya dan ternyata sahabat ini namanya Salman Farisi mau menikah dimakcomblangi oleh salah seorang sahabat. Dan ternyata si wanitanya itu bukan memilih Salman Farisi, tetapi justru memilih si sahabat tadi. Dan oleh beliau dan dinikahkan. Nah, siapa sahabat ini? Siapa? Abu Darda. Ya betul, Abu Darda. Ya, berarti tiga Abu Darda ya. Oh, kenalnya dulu Abu Gosok sih ya. Pengalaman hidup kan. Jadi yang dinikahkan Pak Jomblangnya sabar ya. Insya Allah Mas, yang nama nikah surga gitu, itu adalah dua, sabar sama syukur ya. Seperti saya dan istri saya, sabar dan syukur. Saya mendapatkan istri yang sekarang ini, alhamdulillah saya bersyukur. Dan istri saya mendapatkan saya bersabar ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Siapakah sahabat Rasul yang ketika meninggal maka arsy Allah berguncang? Saking hebatnya tokoh ini, saking hebatnya sahabat ini sampai arsy Allah berguncang ketika beliau meninggal. Siapa? Dikasih inisial. Ya ada. Ya sini. Abdullah bin Abdullah, bukan, ya. Itu yang singgasannya miring. Abdullah bin Rawaha itu singgasannya miring, ya. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas? Salah, ya. Umar bin Khattab? Iya, salah, ya. Salah, ya. Ya, belakang. Siapa? Bilal masih salah. Ya, Ali bin Abi Thalib. Oke, Al-Qur'annya tolong disimpan karena salah ya. Siapa? Abu Bakar Siddiq? Salah. Iya. Khalid bin Walid salah. Ini disebutkan semuanya di surah Al-Baqarah. Ya. Hamzah salah. Beliau penghulu syuhada ya. Siapa? Zubair bin Alhamdulillah sudah ada yang salah lagi. Ya. Sa'ad bin Mu'ad. Iya, betul ya. Alhamdulillah. Namanya Sa'ad bin Mu'ad, ya. Ya, Sa'ad bin Mu'ad, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi Sa'ad bin Mu'ad. Ya, ketika beliau meninggal sampai Rasulullah kalau sholat kayak nggak tenang karena berdesakan karena malaikat semuanya kagum pada seorang Sa'ad bin Mu'ad. Oke, terakhir dari Ustaz alhamdulillah. Bisa kata-kata saya. Ustaz nggak siap ya. Apa ya? Baik, siapakah sahabat Rasul yang ketika itu masuk Islam kemudian disiksa oleh, mohon maaf kalau salah, Umayyah bin Khalaf. Beliau seorang yang disiksa ini seorang wanita yang ketika beliau sudah dalam kondisi kayak wah ngeri sekali, tapi beliau mengatakan surga itu sudah di depan matanya. Nah, itu siapa? Ummu Salamah. Salah. Sumayyah. Iya, betul ya? Betul. Iya, alhamdulillah ini sudah kelar semuanya ya. Silakan nanti Mbak sorry. Oke, sorry ya, karena wajahnya agak keibuan. Ya, apa. Ya alhamdulillah namanya Sumayyah ya. Nah, baik, alhamdulillah semuanya sudah berakhir ya acara ini. Dan mohon maaf sebelum ada kata-kata terakhir mungkin dari Ustaz Felix sebelum meninggalkan tempat ini ya, sebelum meninggalkan tempat ini gitu ya, untuk kita semuanya. Ya baik, yang ingin saya sampaikan saya ulangi lagi dari awal bahwa yang pengen kita sampaikan dari tadi saya, Mas Cahyo dan tim Ngaji adalah dalam acara kali ini bahwa setiap penyelewengan syariat itu pasti akan mengakibatkan masalah. Jadi kalau teman-teman mau keluar daripada masalah, taatlah sama Allah, insya Allah apapun bisa kita hadapi. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak punya masalah, selalu akan ada masalah, tapi penyikapannya akan berbeda dan insya Allah semuanya akan lebih indah.
Semua yang lebih indah. Kita miskin indah, kaya indah, jomblo indah, nikah indah. Kalau semua didasari dengan Islam, nggak ada yang salah. Karena Rasul katakan orang beriman itu ajaib. Kalau dapat kesulitan dia bersabar, kalau dapat kebaikan dia bersyukur, dan itu semua baik bagi dia dan tidak ditemukan kecuali orang beriman yang berilmu, punya ilmu. Nah, maka kalau masih ada masalah yang kita ini galau, kembalilah pada aturan Allah, belajar Islam, jangan solusi instan, nggak ada, gitu kan ya. Jadi belajarlah Islam, dan setiap ketaatan pasti akan bahagia, walaupun awalnya susah. Nikah, walaupun taat mau nikah, nggak ada pendapat, nggak apa-apa, yang penting jalannya taat. Kalau jalannya nggak taat, kita nikah pun nggak ada gunanya. Kita mau kaya, jalan taat. Kalau kaya nggak taat, nggak ada gunanya. Nanti teman-teman akan tahu kalau sudah punya duit, ternyata duit itu nggak bikin tenang. Ternyata teman-teman akan tahu kalau nikah itu nggak bikin tenang, gitu loh. Bahwa ilmu itu yang bikin tenang. Islam insya Allah bikin tenang. Insya Allah ngaji teman-teman sekalian bareng-bareng. Kita bicara begini karena kita senang, karena kita dapat Islam. Kita pengen teman-teman juga merasakan senangnya dapat Islam itu insya Allah. Nah, yang terakhir banget, terima kasih udah hadir, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah memberikan barokah. Dan yang terakhir lagi, setelah ini nanti insya Allah ada tempat sholat di bawah. Insya Allah ada masjid luas sekali, silakan sholat di bawah. Dan kalau ada yang masih keperluan sama saya, silahkan. Kalau ada yang mau minta tanda tangan boleh, minta duit jangan gitu. Nah, kalau ada yang mau buku di depan ada bukunya. Tapi kalau yang mau foto yang laki boleh, perempuan jangan. Nah, kalau perempuan mau foto juga nekat boleh, tapi akad nikah dulu. Gitu. Kalau enggak jangan, bahaya. Siapa aja? Nah, jadi ya kira-kira begitu saja. Kita akhiri majelis kita ini dengan bacaan istighfar, astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya memohon maaf dan juga saya dan Mas saya memohon ampun kepada Allah kalau ada kekurangan, dan mudah-mudahan amal baik diangkat, amal yang jelek ditinggalkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon perhatian kepada sahabat-sahabat. Jadi ada sedikit revisi dari panitia daerah Semarang untuk acara kelas eksekutif yuk ngaji yang informasi tadi 10 Oktober ralat menjadi tanggal 11 Oktober karena tanggal 10 itu hari Sabtu, jadi tanggal 11 hari Ahadnya, tempatnya di sini. Dan juga Ustadz Felix ada satu permintaan dari panitia untuk memberikan kenang-kenangan atau bingkisan. Nah, kepada ketua panitia Ustadz Nur Rohim ini akan memberikan bingkisan kepada Ustadz Felix sebagai pembicara acara ngaji ini. Kenang-kenangannya unyil, tapi unyilnya sedikit. Demikian rangkaian acara kita pada hari ini. Nah, biasanya Kang Cahyo menutup dengan sebuah pesan, bukan pantun lagi, tenang, nggak usah khawatir, nggak bosan ya. Sebuah pesan bahwa acara ini bisa terlaksana karena berkat kehadiran satu orang. Ada yang tahu siapa satu orang itu? Ada yang tahu? Ustadz Felix. Betul Ustadz Felix? Bukan ternyata. Tapi ini nggak ada doorprize-nya ya. Satu orang itu adalah Mas, Mbak, Ibu, satu persatu yang ada di sini. Itulah makanya acara hari ini bisa berlangsung. Bayangkan kalau Bapak Ibu nggak ada di sini, terus mau ngapain Ustadz Felix? Ya kan? Terima kasih atas kehadirannya. Kami dari tim Ngaji mohon maaf banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk Mas